Iran lepaskan rudal hipersonik Heibar ke Tel Aviv, Trump terperangah. Ketegangan militer antara Iran dan Israel meningkat tajam pada awal Maret 2026, setelah Republik Islam Iran meluncurkan gelombang serangan rudal balistik termasuk sejumlah rudal hipersonik dalam respons terhadap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel beberapa hari sebelumnya. Iran menyatakan serangan dilakukan sebagai bagian dari aksi balasan terhadap serangan gabungan yang menyasar fasilitas militer serta infrastruktur strategis di dalam negeri Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, menyatakan bahwa serangan terbaru itu termasuk penggunaan rudal hipersonik generasi baru, seperti Fatah II dan rudal balistik Heibar Shekan, dalam gelombang serangan yang menarget wilayah Israel termasuk kawasan Tel Aviv. Media pemerintah Iran merilis rekaman peluncuran rudal hipersonik, yang dianggap mampu mencapai target dengan kecepatan jauh melebihi sistem pertahanan konvensional. Rudal hipersonik dilaporkan memiliki kemampuan manuver lanjutan dan melaju jauh lebih cepat daripada suara, sehingga lebih sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan seperti Iron Dome yang digunakan Israel. Sampai berita ini ditulis, otoritas Israel dan AS belum rilis detail resmi tentang jenis senjata tertentu yang mengenai wilayah mereka maupun angka pasti rudal yang berhasil ditembak jatuh. Otoritas keamanan Israel menyatakan bahwa sejumlah rudal yang diluncurkan dari wilayah Iran terdeteksi memasuki wilayah udara Israel, memicu aktivasi sistem pertahanan udara dan sirene di berbagai kota termasuk Tel Aviv dan sekitarnya. Sejumlah ledakan terdengar di pusat kota Tel Aviv akibat serangan rudal, dengan pejabat medis melaporkan adanya korban jiwa dan banyak luka-luka ringan hingga sedang di beberapa lokasi. Rumah sakit di Tel Aviv ditempatkan dalam status kesiagaan tinggi untuk menanggapi arus pasien yang datang akibat serangan tersebut. Langkah Iran ini muncul setelah Israel memberlakukan berbagai tindakan darurat nasional, seperti penutupan sekolah dan larangan kegiatan umum di wilayah perkotaan, untuk menghadapi kemungkinan gelombang serangan rudal berikutnya. Selain itu, ruang udara Israel ditutup untuk penerbangan sipil demi keselamatan. Pemindahan pasien dan fasilitas medis ke lokasi yang lebih aman juga dilaporkan dilakukan sebagai bagian dari respon darurat nasional. Pemerintah AS, di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat saat ini, mengutuk serangan rudal Iran yang menarget sekutu strategisnya. Washington menyatakan bahwa Iran telah melanggar kedaulatan Israel dan membuat situasi keamanan kawasan semakin tidak stabil. AS menegaskan dukungannya terhadap Israel untuk mempertahankan diri dan menyatakan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi personel serta fasilitasnya di kawasan jika diperlukan. Mantan Presiden Donald Trump, meskipun tidak lagi menjabat, turut menjadi figur yang diperhatikan karena sikapnya yang tegas terhadap Iran selama masa kepresidenannya dan dukungannya kuat terhadap Israel dalam ketegangan militer ini. Respons media mencatat bahwa suara politik Trump mengkritik apa yang dianggap sebagai kebijakan lemah terhadap ancaman Iran, sementara pejabat AS saat ini menekankan perlunya ketahanan dan koordinasi dengan sekutu NATO dan negara lain. Namun sampai kini, sumber resmi pemerintahan AS belum rilis detail spesifik tentang keterlibatan Trump sendiri dalam respons kebijakan militer terkini. Serangan rudal Iran bukan hanya ditujukan kepada Israel. Laporan juga menunjukkan serangan berlangsung secara luas terhadap beberapa pangkalan militer AS dan infrastruktur sekutu AS di negara-negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Kelompok yang didukung Iran di Lebanon, seperti Hizbullah, juga melakukan serangan roket dan drone terhadap wilayah Israel, menambah dimensi konflik regional ini. Konflik yang pada awalnya berpusat di Asia Barat kini berdampak pada dinamika keamanan global. Beberapa negara Eropa dan Atlantik Utara menyerukan pengurangan eskalasi dan kembali ke meja diplomasi, sementara negara-negara di kawasan khawatir terhadap potensi meluasnya pertikaian yang dapat menarik lebih banyak aktor internasional. PBB dan organisasi internasional lain terus mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil di tengah bentrokan yang makin intensif ini. Hingga laporan ini disusun, data komprehensif tentang total rudal hipersonik yang diluncurkan, wilayah yang terkena dampak, serta jumlah kerusakan secara keseluruhan masih dalam proses peninjauan oleh otoritas Israel, AS, serta lembaga internasional. Dampak sosial terus nyata di Tel Aviv dan kota-kota lain di Israel, dengan penduduk menghabiskan waktu di tempat perlindungan dan respons darurat terus berlangsung di fasilitas kesehatan. Ketegangan yang makin tajam di kawasan Asia Barat mencerminkan perubahan dramatis dalam konflik yang awalnya regional dan kini mendapat perhatian global, terutama karena penggunaan senjata dengan kemampuan hipersonik serta ancaman potensi keterlibatan aktor internasional yang lebih besar. Sirene peringatan udara berbunyi di berbagai wilayah Israel, termasuk kawasan metropolitan Tel Aviv. Sistem pertahanan udara Israel langsung diaktifkan untuk mencegat proyektil yang terdeteksi memasuki wilayah udara nasional. Ledakan terdengar di beberapa titik, sementara otoritas darurat bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi terdampak. Militer Israel menyatakan bahwa sejumlah rudal berhasil dicegat, namun tidak merinci jumlah pasti proyektil yang diluncurkan maupun tingkat efektivitas intersepsi secara keseluruhan. Evaluasi kerusakan masih berlangsung.
Iran menyebut penggunaan rudal hipersonik sebagai bagian dari peningkatan kemampuan militernya. Senjata hipersonik dirancang melaju dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara dan memiliki kemampuan manuver di fase akhir lintasan, sehingga memperumit proses pencegatan. Israel mengandalkan sistem pertahanan berlapis, termasuk Iron Dome dan sistem lainnya, untuk menghadapi ancaman udara jarak pendek hingga menengah. Dalam pernyataan resmi, militer Israel menyebut sebagian besar ancaman berhasil dinetralisir, namun tetap mengakui adanya dampak di beberapa lokasi. Belum ada rincian resmi mengenai tingkat kerusakan infrastruktur vital. Layanan Medis Nasional melaporkan adanya korban luka dan beberapa kerusakan bangunan, sementara otoritas keamanan menutup sejumlah area untuk investigasi lebih lanjut. Perkembangan ini langsung memicu respons dari United States. Washington menegaskan dukungan terhadap Israel dan memperingatkan Iran agar tidak memperluas konflik. Pejabat Keamanan Nasional AS menyatakan bahwa keselamatan personel dan kepentingan Amerika di kawasan menjadi prioritas utama. Nama Donald Trump kembali menjadi sorotan dalam dinamika politik domestik AS. Selama masa kepresidenannya, Trump dikenal mengambil kebijakan keras terhadap Iran dan memperkuat kerjasama strategis dengan Israel. Dalam sejumlah pernyataan publik terbaru, Trump mengkritik kebijakan luar negeri yang dinilai kurang tegas terhadap ancaman Iran dan menekankan perlunya pendekatan yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas kawasan. Meski demikian, keputusan kebijakan militer berada di tangan pemerintahan yang sedang menjabat. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai perluasan operasi militer AS secara langsung sebagai respons terhadap gelombang rudal terbaru tersebut. Konflik terbaru antara Iran dan Israel menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan teknologi militer canggih dan memperluas dimensi ketegangan internasional. Dengan keterlibatan kepentingan Amerika Serikat dan sorotan politik domestik yang kuat, dinamika konflik ini tidak hanya berdampak regional tetapi juga global. Perkembangan dalam beberapa hari ke depan akan sangat menentukan arah situasi. Apakah menuju eskalasi lanjutan atau kembali ke jalur diplomasi? Untuk saat ini, komunitas internasional terus memantau dengan kewaspadaan tinggi terhadap setiap pergerakan militer maupun keputusan politik yang dapat mengubah keseimbangan keamanan kawasan.